akhir 003. Nah, saya dari kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya. Nah, saya sendiri mengambil judul yaitu pengaruh penggunaan alarm terhadap ketepatan bangun pagi mahasiswa. Di mana hal ini sangat relevan dalam kehidupan mahasiswa karena banyak mahasiswa mengandalkan alarm untuk bangun pagi, terutama untuk kuliah. Tapi kenyataannya masih banyak mahasiswa yang bangun tidak tepat waktu. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut apakah penggunaan alarm ini benar-benar berpengaruh terhadap ketepatan bangun pagi mahasiswa secara statistik. Jadi saya menggunakan dua variabel. Yang pertama ada variabel X, yaitu penggunaan alarm yang merupakan variabel independen. Dan yang kedua ada variabel Y, yaitu ketepatan bangun yang merupakan variabel dependen. Jumlah respondennya yaitu 35, dan data yang digunakan merupakan data primer karena diambil dari kuesioner yang saya lakukan secara langsung. Selanjutnya ada deskriptif statistik. Nah, gimana sih cara untuk mencarinya? Jadi untuk mencarinya bisa dilakukan dengan banyak cara. Saya sendiri menggunakan Excel dengan cara sebagai berikut. Jadi pertama-tama masuk ke data, kemudian pilih data analisis, klik yang deskriptif statistik, kemudian tinggal masukkan X dan juga Y-nya. Nah, itu bagian kolom juga kita klik, terus outputnya itu saya taruh di sini saja. Nah, selanjutnya untuk summary ini juga klik, terus confidence levelnya itu kan sudah 95, jadi tinggal klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Nah, dari tabel ini dapat dilihat gambaran umum dari data responden yang berjumlah 35 tadi. Data ini menunjukkan variasi penggunaan alarm dan juga tingkat ketepatan bangun dari mahasiswa. Nah, secara umum, sebagian mahasiswa itu menggunakan alarm, tapi tingkat ketepatan bangun mereka masih bervariasi. Nah, selanjutnya ada uji hipotesis. Di sini, hipotesis yang saya gunakan, yang pertama H0, penggunaan alarm tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan bangun pagi mahasiswa. Dan H1 atau H alternatifnya yaitu penggunaan alarm berpengaruh signifikan terhadap ketepatan bangun pagi mahasiswa. Dengan tingkat signifikasinya yaitu 0,05 dan sampel yang digunakan kan tadi 35. Jadi metode yang digunakan adalah t-test to sample karena sampelnya lebih dari 30. Nah, kita cari dulu hasilnya dengan cara sebagai berikut. Analisis, kemudian pilih t-test to sample. Nah, di sini tinggal kita masukkan variabel X-nya. Setelah itu variabel Y-nya kita masukkan juga. Mean difference-nya itu 0, terus variance-nya itu kita ambil dari hasil statistik deskriptif tadi. Nah, jadi ini hasil z-testnya. Selain menggunakan Excel, saya juga menggunakan web Statis Kingdom yang hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, nilai Z yang dihasilkan itu kan 2,545, di mana ini tidak berada di penerimaan 95%. Nah, penerimaan 95% itu sendiri ada pada minus 1,959 sampai dengan 1,959. Bisa dilihat juga p-value-nya sebesar 0,0915, di mana ini lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak. Namun hasil ini itu masih belum terlalu jelas, perlu dikaji kembali lewat analisis korelasi dan juga regresi. Selanjutnya analisis korelasi. Kita cari dulu menggunakan Statis Kingdom. Kita cari korelasi, kita klik, kemudian sama saja seperti tadi, tinggal kita masukkan X dan Y-nya. Kemudian kita calculate, muncul hasilnya. Nah, berdasarkan tabel analisis korelasi ini diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,1734, di mana nilai ini menunjukkan hubungan positif. Bisa dilihat dari
grafik ini juga dari kiri ke kanan agak meningkat. Tapi hubungannya itu bisa dibilang lemah. Di sini ada juga p-value, nilai p-value-nya itu 0,3193, di mana itu lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak, sehingga keputusannya adalah secara statistik tidak ada hubungan yang signifikan antara penggunaan alarm dengan ketepatan bangun pagi mahasiswa. Yang selanjutnya ada uji regresi. Kita pakai cara yang sama seperti tadi, pakai statis kingdom dan cara sebagai berikut. Nah, untuk regresinya sendiri kita pilih simple linear regresi. Ini tinggal masukkan X dan Y-nya aja. Kita ambil dari data tadi, kita calculate, muncul hasilnya. Dari uji regresi tadi menghasilkan tabel ANOVA dan juga persamaan regresinya. Di dalam tabel ANOVA ini ada p-value yaitu 0,3193 dan juga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 3,105 plus 0,1394X. Nah, kita kan pakai tingkat signifikasinya itu 0,5. Nah, dari uji statistik yang dilakukan tadi, diketahui bahwa nilai T sama dengan 1,0111. Mana ini? Nih. Dan juga p-value-nya itu 0,3193. Maka p-value ini lebih besar dari 0,05, sehingga hasil uji menunjukkan bahwa koefisien regresi itu tidak signifikan dan gagal menolak H0 serta tidak menerima H1 atau H alternatif. Nah, tadi kan persamaan regresinya Y sama dengan 3,105 plus 0,1394X. Jadi B1-nya itu 0,1394. Artinya ketika X meningkat sebesar 1, maka nilai Y meningkat sebesar 0,1394. Sedangkan B0-nya itu 3,10105. Artinya apa sih? Artinya itu ketika X sama dengan 0, maka prediksi nilai Y adalah 3,105. Nah, untuk nilai R kuadratnya sendiri itu 0,03005. Menunjukkan bahwa penggunaan alarm hanya mampu menjelaskan sekitar 3% dari variasi ketepatan bangun pagi mahasiswa, sehingga pengaruhnya itu sangat lemah. Jadi cuma mampu menjelaskan 3% saja, sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Ini ada grafik-grafik yang dihasilkan dari uji regresi tadi. Mana di sini bisa dilihat pola dari grafik tersebut agak naik ya dari kiri ke kanan sehingga menunjukkan hubungan positif, dimana ketika penggunaan alarm itu semakin tinggi maka ketepatan bangun pagi juga cenderung meningkat. Untuk sebaran datanya sendiri itu cukup menyebar sehingga menunjukkan hubungan antara dua variabel ini tidak terlalu kuat atau bisa dibilang lemah. Untuk normal probability plotnya secara umum titik-titiknya itu bisa dibilang segaris. Jadi distribusi data itu dapat dikatakan mendekati normal. Nah, di grafik-grafik ini juga bisa dilihat bahwa tidak ada outlier yang ekstrim ya. Oke, nah jadi kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan tadi, penggunaan alarm menunjukkan kecenderungan hubungan positif dengan ketepatan bangun. Tetapi, seluruh hasil uji statistik dari korelasi hingga regresi menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan, di mana p-value yang lebih besar dari 0,05 dan nilai R kuadrat yang rendah menunjukkan bahwa penggunaan alarm hanya memberikan pengaruh yang sangat lemah dan juga tidak cukup kuat secara statistik terhadap ketepatan bangun. Dengan ini, tidak terdapat bukti yang memadai bahwa penggunaan alarm berpengaruh signifikan terhadap ketepatan bangun pagi mahasiswa. Jadi, H0 diterima, H1 ditolak. Sehingga penggunaan alarm tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan bangun pagi mahasiswa. Oke, sepertinya cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.